wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Ibu Odiati selaku Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kecamatan Temanggung, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru TK Negeri Pembina Kecamatan Temanggung. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya berada di kelas B2 ini untuk tugas saya di PKDKJUK, yaitu diseminasi rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ya. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktunya saya akan mulai ya. Ini diseminasi rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini saya ingin merencanakan sebuah program yang berjudul Lansia, yaitu Jalan-Jalan Sabtu Ceria. Nah, untuk latar belakangnya, yaitu dengan pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterlibatan anak dalam pembelajaran. Anak dapat belajar dengan lebih bebas melalui proyek-proyek yang mereka pilih, mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, berorientasi pada pengalaman yang nyata, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab. Nah, ini adalah latar belakang yang melatar belakangi perencanaan tadi, Lansia, yaitu jalan-jalan Sabtu Ceria. Nah, untuk permasalahan awalnya, ini anak-anak terkadang merasa jenuh belajar di lingkungan sekolah. Nah, mereka sangat antusias dan senang sekali ketika diajak belajar secara langsung di luar lingkungan sekolah. Nah, anak-anak senang sekali ketika kita ajak kegiatan di luar. Nah, melihat itu juga bisa melibatkan keterampilan fisiknya seperti berjalan, melompat, berlari ya. Biasanya jalan-jalan itu termasuk olahraga juga. Mungkin kadang ada batu, oh lompat begitu. Nah, untuk solusinya, kegiatan jalan-jalan ini dilaksanakan di lingkungan sekitar sekolah. Nah, merupakan salah satu cara yang efektif untuk membantu anak-anak TK belajar dan tumbuh secara holistik dengan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang penting bagi perkembangan anak. Untuk student agency-nya, yang pertama adalah pilihan atau choice. Nah, pilihannya memberikan pilihan atau kebebasan tempat yang akan mereka kunjungi sesuai minat atau ide gagasannya. Nah, ini termasuk urutannya, nanti anak-anak bisa memilih, itu termasuk choice, dan ada voice atau suara. Nah, ini melibatkan siswa dalam menyampaikan ide, melaksanakan dan mengevaluasi idenya. Untuk kepemilikan atau ownership-nya, setiap murid memiliki pengalaman langsung yang mereka dapat selama kegiatan. Nah, nanti pengalaman itu nanti bisa berbagi dengan temannya. Anak-anak bisa diminta untuk maju ke depan untuk berbagi pengalamannya, juga saling sharing dengan temannya pengalaman apa saja yang tadi mereka lihat ketika kegiatan jalan-jalan tersebut. Untuk tujuannya, yang pertama yaitu mengenalkan lingkungan sekitar sekolah kepada peserta didik, termasuk memperkenalkan berbagai macam tumbuhan, membangkitkan rasa ingin tahu, dan lain-lain. Dan yang kedua, untuk melatih panca indera. Melalui pengamatan langsung, anak-anak dapat melatih panca inderanya, misalnya melihat warna-warni bunga, mendengar kicauan burung, bisa membau tanaman, membau bunga, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial dan kemampuan berbahasa anak. Nah, di waktu kegiatan jalan-jalan tersebut biasanya anak-anak kan saling berinteraksi dengan teman ataupun guru. Nah, tanya, itu apa? Nah, itu selama jalan-jalan. Nah, kegiatan itu dapat mengembangkan kemampuan anak dalam bersosialisasi, menambah kosakata baru, berbagi, dan bekerja sama. Untuk tujuan yang selanjutnya, yaitu meningkatkan kecerdasan kinestetik dan kesehatan peserta didik.
aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain yang dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh anak serta dapat membuat anak sehat bugar. Nah, ini untuk capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama, planningnya, melaksanakan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat di komunitas belajar atau KBS di TK Negeri Pembina Kecamatan Temanggung. Untuk organisasinya, merencanakan lini masa pembelajaran berbasis proyek, prosesnya, peserta didik melaksanakan kegiatan setiap hari Sabtu, Minggu, kedua dan keempat setiap bulannya. Dan peserta didik bebas memilih rute yang akan dilewati. Jadi ini nanti akan terprogram setiap bulannya, setiap hari Sabtu, Minggu kedua dan Sabtu, Minggu keempat. Untuk produknya, produk berupa karya gambar dari apa yang mereka lihat, dan peserta didik akan menceritakan pengalamannya di depan kelas dengan teman-temannya. Nanti anak peserta didik diharapkan berani untuk mempresentasikan pengalaman atau karyanya. Nah, ini karyanya nanti berupa gambar biasanya anak-anak, oh tadi aku lihat bunga di gambar, oh tadi lihat burung, seperti itu harapannya. Nah, ini untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, program kegiatannya ini PBL ini atau Project Based Learning ini dengan mengintegrasikan capaian pembelajaran lainnya ke dalam pembelajaran PJOK dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar sekolah. Identifikasinya, program ini melibatkan semua warga, yaitu kepala sekolah, semua guru, tenaga kependidikan, dan juga peserta didik. Untuk skala programnya, program ini diikuti oleh semua peserta didik, baik itu dari jenjang kelompok bermain, PPA, kelompok A, dan kelompok B. Jadi ini semua bisa melaksanakan kegiatan ini. Untuk pengaturan programnya dilaksanakan hari Sabtu, Minggu kedua, dan keempat setiap bulannya. Ini untuk kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini termasuk dalam sumber daya atau aset yang mendukung terselenggaranya program lansia ini. Yang pertama yaitu aset manusia, ada kepala sekolah, kita sebagai guru dan juga murid. Untuk aset fisiknya ada lingkungan sekitar sekolah, sepilut yang luas. Nah, sepilut ini biasanya digunakan untuk membariskan sebelum kita berangkat jalan-jalan. Nah, untuk aset yang selanjutnya yaitu aset politik. Politiknya adalah kebijakan kepala sekolah, dan ada aset agama dan budaya, yaitu pembiasaan karakter saling menghargai, saling menyayangi, dan juga bekerja sama. Untuk selanjutnya yaitu rencana evaluasinya. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan dengan umpan balik dari peserta didik. Jadi kita nanti setelah melaksanakan kegiatan kita meminta feedback dari peserta didik. Nah, ini yang kedua, melalui dokumentasi video atau foto selama kegiatan program berlangsung. Jadi nanti ada yang mendokumentasikan melalui video atau foto selama kegiatan jalan-jalan tersebut. Untuk yang ketiga, refleksi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dari guru dan peserta didik. Dan yang keempat adalah angket yang disebarkan ke peserta didik. Nah, ini angketnya itu nanti bisa berupa emotikon-emotikon begitu kalau peserta didik jadinya tidak menulis atau apa seperti angket yang biasanya, nanti bisa dengan emotikon-emotikon begitu. Nah, untuk selanjutnya ya ini setiap kegiatan itu pasti ada tantangannya. Nah, ini kemungkinan tantangan-tantangan yang akan terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Nah, yang pertama tantangannya yaitu waktu yang terbatas, keamanan dan keselamatan peserta didik,
Dan yang ketiga, kondisi fisik anak. Nah, ini sebenarnya ada lagi ya, banyak sekali tantangan-tantangannya. Seperti mungkin cuaca yang seperti sekarang tiba-tiba hujan. Nah, begitu itu juga termasuk tantangan. Nah, di sini ada beberapa solusinya, yaitu waktu yang terbatas. Biasanya kan kita nggak bisa ini ya, kalau anak-anak nggak bisa diprediksi apa kejadian apa yang akan terjadi begitu. Jadi mungkin waktunya kadang molor-molor banyak begitu. Nah, di sini solusinya kita harus memanfaatkan waktu yang ada seefisien mungkin. Nah, untuk keamanannya, kita sebelum melaksanakan kegiatan tersebut sebaiknya kita survei lokasi dahulu untuk mengidentifikasi potensi bahaya serta membuat kesepakatan atau aturan yang jelas terkait keselamatan anak-anak. Nah, jadi tidak langsung di sana begitu. Sebelumnya hendaknya kita survei lokasi terlebih dahulu. Nah, untuk yang ketiga, kondisi fisik anak ini tantangannya. Biasanya anak itu ada yang sakit kalau buat jalan kakinya atau apa, pusing atau apa. Nah, ini juga suatu tantangan. Nah, solusi yang kita terapkan ini sebelum kegiatan, dipastikan kondisi anak dalam keadaan fit. Misal kalau ada yang sedang sakit, boleh kalau mau menunggu di kelas atau bisa tidak ikut kegiatan tersebut. Nah, dan dipastikan sebelumnya kita beritahukan kepada anak-anak kalau besok kegiatan kita mau jalan-jalan. Jadinya anak-anak dipersiapkan dari rumah harus sudah sarapan dulu untuk menjaga kesehatannya. Begitu kiranya ini yang bisa saya sampaikan dalam perencanaan program ini. Kira-kira ada masukan apa, Bu? Mohon masukan, kritik dan sarannya ya untuk kegiatan ini. Sebelumnya mungkin kita sudah melaksanakan itu tapi belum terprogram secara ini ya, secara khusus gitu. Jadinya ini saya buat program ini biar bisa besoknya bisa terencana, jadinya terstruktur dan terjadwal begitu. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Bu Harni, Bu Novi. Oke, alhamdulillah. Terus Bu Febri sudah memberikan banyak pembelajaran dan juga mungkin pengetahuan bagi kita semua yang mungkin selama ini jalan-jalan hanya menjadi kegiatan rutinitas tanpa sesuatu yang direncanakan, tapi sekarang akan bisa lebih terencana dengan baik dan hasilnya juga akan terlihat begitu ketika kemudian dengan adanya acara ini. Semoga nanti bisa benar-benar bisa berjalan dan berjalan dengan konsisten dan hasilnya yang memang kemudian terlihat seperti apa yang tadi disampaikan Bu Febri. Baik, terima kasih sekali Bu Novi. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, ada saran, masukan atau kritikan atau yang mau menambahkan? Bu Yani, monggo Bu Yani. Selamat siang. Sebenarnya sih untuk jalan-jalan itu bagus ya, tapi alangkah baiknya kalau jalan-jalan itu ada temanya atau ya biar kita itu jalan-jalan nggak asal jalan gitu aja, kan ada temanya. Jadi nanti umpamanya temanya hewan umpamanya, nanti gurunya itu juga berdialog sama anak itu tentang hewan apa yang dilihat atau apa, kan kita jadi bisa nggak jalan-jalannya nggak asal gitu aja. Itu mungkin masukan saya seperti itu aja. Mungkin ada yang lain. Luar biasa sekali, ya betul sekali. Terima kasih masukannya. Tadi saya tidak terpikir ya seperti itu. Bagus sekali. Mungkin nanti akan saya sisipkan. Jadi ini sesuai tema begitu ya Bu. Misal tema tumbuhan, berarti bunga, nanti anak-anak bisa berdiskusi apa saja yang mereka lihat, bunga apa saja begitu ya. Oke. Oh ya, terima kasih, bagus sekali masukannya dari Bu Yani. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan?
Oh ya, cukup. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya, Bu Amanah. Ya, oke, sudah cukup ya. Ya, kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ini terkait dengan rancangan pembelajarannya. Semoga sesuai tadi yang akan Bu Novi, semoga bisa konsisten dan bisa berjalan dengan baik. Cukup sekian mungkin ya Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.